kami dari kelompok 1 ingin membuat video edukasi tentang asma, yaitu pemakaian inhaler. Tahukah kamu bahwa lebih dari 300 juta orang di dunia hidup dengan asma? Asma bisa menyerang siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ayo, kenali lebih dalam tentang penyakit ini. Asma adalah kondisi kronis yang menyerang saluran pernafasan. Ketika asma kambuh, saluran udara menjadi sempit, meradang, dan memproduksi lendir berlebih. Akibatnya, penderita menjadi kesulitan bernafas, batuk, dan merasa dada sesak. Penyebab asma belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang sering memicu serangan asma seperti alergi, infeksi, iritasi, dan stres. Faktor lain seperti lingkungan, aktivitas fisik, obat-obatan, dan makanan juga dapat memicu serangan asma. Gejala asma bervariasi, tapi umumnya meliputi sesak napas, batuk-batuk, berbunyi ngik-ngik, atau disebut juga dengan mengi. Gejala ini bisa muncul tiba-tiba, terutama di malam hari. Ketika kedinginan dan saat kita berolahraga, gejala itu akan muncul. Ada dua gejala asma, yaitu asma ringan dan asma berat. Asma ringan biasanya memiliki gejala sesekali kambuhnya dan dapat dikendalikan dengan obat-obatan ringan. Sedangkan kalau gejala asma berat, dia sering banget kambuh dan kambuhnya itu sangat parah, bahkan dengan pengobatan yang sangat kuat. Baik, di sini ada asma yang dimana dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya debu, asap rokok, bulu hewan, polusi udara, bahkan aktivitas fisik berat lainnya. Setiap orang memiliki pemicu yang berbeda, maka dari itu kita penting untuk mengenali dan menghindarinya agar supaya kehidupan kita terjaga. Inhaler merupakan salah satu alat yang digunakan untuk meredakan atau mencegah gejala asma. Alat ini terdiri dari berbagai jenis yang fungsinya menyesuaikan dengan tipe obat yang dipakai. Masing-masing jenis inhaler asma juga memiliki cara penggunaan yang berbeda. Asma memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Gunakan inhaler sesuai anjuran dokter. Inhaler pereda digunakan saat serangan, sedangkan inhaler pencegah digunakan setiap hari untuk mencegah kambuhnya gejala. Hindari pemicu dan kontrol rutin ke dokter. Mekanisme asma meliputi 1. Inflamasi kronik saluran napas. Asma ditandai dengan peradangan kronik pada saluran napas yang melibatkan berbagai sel dan elemen seluler. Peradangan ini menyebabkan kerusakan epitel saluran napas dan perubahan pada otot polos bronkus. 2. Penyempitan saluran napas. Peradangan menyebabkan otot-otot di saluran napas menjadi kaku dan menyempit, sehingga udara sulit masuk ke paru-paru. Selain itu, produksi lendir juga meningkat, sehingga saluran napas semakin tersumbat. 3. Hiperreaktivitas bronkus. Saluran napas pada penderita asma menjadi lebih sensitif terhadap berbagai rangsangan seperti alergen, debu, asap rokok, atau udara dingin. Rangsangan ini memicu reaksi peradangan dan penyempitan saluran napas. 4. Pemicu asma. Pemicu asma dapat bervariasi tergantung individu, namun umumnya meliputi alergen seperti debu, serbuk sari, bulu binatang, serta iritan seperti asap rokok, polusi, dan infeksi saluran napas. 5. Perubahan pada otot polos bronkus. Otot polos bronkus pada penderita asma mengalami hipertrofi atau pertumbuhan berlebihan dan remodeling perubahan struktur yang menyebabkan penyempitan saluran napas. Banyak mitos tentang asma, contohnya asma menular. Itu salah ya guys, karena penyakit asma bukan penyakit menular, atau penderita asma tidak boleh olahraga. Faktanya, penderita asma masih bisa tetap aktif selama gejalanya terkontrol.